Halo, perkenalkan nama saya Yulianto Utagalung dengan NIM 2221010112. Halo, perkenalkan nama saya Yunima Tunisya dengan NIM 222101007. Halo, perkenalkan nama saya Asasi Mancinta dengan NIM 221010118. Halo, perkenalkan nama saya Rafiko Gunawan Nasution dengan NIM 222101044. Chiba Prefectural Assembly atau DPRD Chiba, Jepang mengadakan kunjungan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pertemuan ini bertujuan untuk bertukar informasi mengenai iklim investasi serta potensi daerah di Indonesia. Tiap negara membuat kebijakan dan berbagai strategi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu aspek yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi, baik dalam negeri maupun internasional yang berupa investasi asing langsung atau FDI. Nah, mengapa Jepang melakukan DFI ke Indonesia? Yang pertama, akses pasar yang luas. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan terus bertumbuh, terutama dengan populasi muda yang besar. Ini menjadi daya tarik bagi perusahaan Jepang untuk memperluas pasar mereka. Yang kedua, biaya produksi yang kompetitif. Upah tenaga kerja yang lebih rendah dan biaya produksi yang lebih murah di Indonesia dibandingkan Jepang membuat produksi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral yang menjadi bahan baku penting bagi industri Jepang. Dan yang keempat, kestabilan politik. Secara umum, Indonesia memiliki iklim politik yang stabil, sehingga menarik bagi investor asing untuk jangka yang panjang. Nah, yang terakhir itu, kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan berbagai kebijakan insentif dan kemudahan berusaha. Baik, untuk materi yang pertama itu ada tentang apa saja sih investasi antara Jepang dan Indonesia. Jepang merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Keputusan Jepang untuk melakukan investasi langsung di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama itu potensi pasar yang besar, kualitas sumber daya manusia, kestabilan politik dan ekonomi, dan yang terakhir itu ada dukungan pemerintah. Nah, untuk jenis investasinya, investasi langsung Jepang di Indonesia mencakup berbagai sektor, antara lain yang pertama manufaktur, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat itu ada perbankan dan keuangan. Baik, untuk materi terakhir itu ada manfaat investasi. Investasi langsung dari Jepang membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Antara lain yang pertama itu menciptakan lapangan kerja, yang kedua transfer teknologi, dan yang terakhir itu ada pengembangan infrastruktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis investasi Jepang dengan Indonesia. Investasi DFI atau Direct Foreign Investment atau investasi langsung asing antara negara Jepang dan Indonesia melibatkan arus modal dan bisnis yang saling menguntungkan, meskipun ada perbedaan antara sektor dan bentuk investasi yang lebih dominan. Berikut adalah gambaran mengenai jenis investasi DFI yang melibatkan kedua negara. Yang pertama, investasi Jepang di Indonesia. Industri otomotif, elektronik dan teknologi, infrastruktur dan konstruksi, industri manufaktur dan kimia, energi dan sumber daya alam. Nah, yang kedua, investasi Indonesia di Jepang. Yang pertama ada sektor properti dan real estate. Yang kedua ada industri perdagangan dan distribusi. Yang ketiga, sektor keuangan dan perbankan. Dan yang keempat, industri pariwisata dan hospitality. Nah, ada juga perbedaan umum. Jepang lebih fokus pada sektor industri manufaktur dan teknologi di Indonesia, berinvestasi dalam proyek-proyek besar dan investasi infrastruktur. Nah, Indonesia cenderung berinvestasi di sektor properti, perdagangan, dan perhotelan di Jepang, dengan sedikit fokus pada sektor teknologi atau manufaktur tingkat tinggi. Kedua negara terus meningkatkan hubungan investasi mereka dengan tujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi dan memperluas pasar masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan berapa besar investasi negara Jepang ke Indonesia. Pada tahun 2023, Jepang merupakan investor terbesar keempat di Indonesia dengan total investasi sekitar 3,26 miliar US dollar hingga kuartal ketiga.
Investasi Jepang di Indonesia terutama terfokus pada sektor energi terbarukan, infrastruktur, teknologi dan pengembangan industri, dan ramah lingkungan. Yaitu beberapa proyek utama melibatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Tengah, pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Selatan, dan pembangkit pabrik energi surya di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, sektor pertanian laut khususnya budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan juga mendapat perhatian investasi dari negara Jepang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan antara DFI antara Jepang dan Indonesia. Yang pertama, poin keuntungan untuk Indonesia, yaitu ada aliran modal. DFI dari Jepang membawa masuk modal segar yang dapat digunakan untuk investasi di berbagai sektor seperti manufaktur, infrastruktur, dan teknologi. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, transfer teknologi. Perusahaan Jepang umumnya memiliki teknologi canggih. Melalui DFI, teknologi ini dapat ditransfer ke Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Kerjasama dengan perusahaan Jepang dapat mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia, sehingga lebih mampu bersaing di pasar global. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. DFI seringkali disertai dengan program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keuntungan untuk Jepang. Yang pertama, akses ke pasar yang besar. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan terus tumbuh. DFI memungkinkan perusahaan Jepang untuk mendapatkan akses ke pasar ini. Yang kedua, biaya produksi yang lebih rendah. Biaya produksi Indonesia umumnya lebih rendah dibandingkan dengan Jepang, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh industri Jepang seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Dan yang terakhir, ketenaga kerjaan yang murah. Upah tenaga kerja Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan Jepang, sehingga dapat menekan biaya produksi. Baik, yang selanjutnya itu ada regulasi DFI di Indonesia. Investasi asing di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa poin penting dalam regulasi ini adalah: yang pertama, prinsip nasionalisme. Meskipun terbuka bagi investasi asing, pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Yang kedua itu ada persyaratan investasi. Investor asing diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu seperti modal yang harus disetor, teknologi yang dibawa, dan rencana bisnis yang jelas. Yang ketiga itu ada kemudahan berusaha. Pemerintah terus berusaha menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kemudahan bagi investor asing. Dan yang terakhir itu ada perlindungan investor. Investor asing diberikan perlindungan hukum yang sama dengan investor di dalam negeri. Dampak DFI Jepang ke Indonesia. Yang pertama ada transfer teknologi. Perusahaan Jepang membawa teknologi canggih ke Indonesia, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dalam negeri. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Investasi asing menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Investasi asing seringkali disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Dan yang terakhir ada peningkatan dan pendapatan negara. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asing meningkatkan pendapatan negara. Nah, sehingga dari semua materi tersebut dapat disimpulkan, investasi langsung asing dari Jepang ke Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun perlu adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan investor asing. Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Hai guys, jadi kami mau buat video MKI. Kasih tersaran.